Baik, selamat datang kembali di video pembelajaran komputer. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang program Adobe Flash. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, software atau program yang akan kita gunakan adalah Adobe Flash CS3. Program Adobe Flash ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah animasi. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara membuka programnya. Kemudian, anak-anak juga sudah belajar tentang mengenal bagian-bagian dari tampilan programnya. Sekarang kita akan mulai belajar tentang dasar-dasar di program Adobe Flash CS3, yaitu yang pertama, Mister akan ajarkan cara membuat objek dasar pada lembar kerjanya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Silakan disimak videonya dengan baik. Pertama, kita akan buka dulu programnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari program Adobe Flash CS3. Nah, dari tampilan ini kita pilih di bagian Flash File ActionScript 2.0. Kemudian ini adalah tampilan utama dari programnya. Jadi silakan perhatikan lagi. Nah, di bagian lembar kerja ini atau stage ini kita akan membuat objek yang akan kita animasikan. Jadi sebelum kita membuat animasinya, kita harus bisa dulu membuat objeknya. Nah, pertama kita akan atur dulu posisi dari stage yang di sini. Caranya, di bagian zoom levelnya kita pilih fit in window. Nah, tujuannya adalah agar semua stage-nya tampil. Karena kalau di sini kita tidak atur, kemungkinan akan ada stage yang terpotong. Jadi pada video kali ini, Mister akan jelaskan bagaimana cara membuat objek dasar seperti misalnya garis atau line, kemudian kotak atau rectangle, lingkaran atau oval, dan juga bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, langsung saja. Pertama kita akan buat garis dulu. Pertama di bagian toolbox-nya kita pilih tool yang namanya line tool. Atau shortcutnya kita bisa menekan tombol N yang ada di keyboard. Kita klik. Nah, kemudian di stage-nya kita bisa membuat garisnya. Cara membuat garisnya, diklik, kemudian ditahan, kita geser. Nah, seperti ini. Ini garis yang kita buat. Misalnya Mister buat lagi. Nah, ini garis yang kedua. Nah, kemudian agar garis yang kita buat lurus, caranya adalah di keyboardnya kita tekan tombol shift, kemudian diklik dan ditarik atau didrag, sehingga garisnya akan lurus. Walaupun kita tarik seperti ini, maka garisnya akan tetap lurus. Kita lepas. Nah, itu cara untuk membuat garis. Kemudian kalau kita ingin mengatur objek yang ada di stage-nya, kita bisa gunakan selection tool. Kita klik garisnya, kita klik dulu sekali, kemudian kita klik tahan, klik sekali. Itu untuk cara mengatur posisi dari objeknya. Oke, ini kita hapus ya, kita blok dulu semuanya. Itu objek yang pertama, kita sudah membuat garis. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke objek yang kedua, yaitu kotak atau rectangle. Untuk objek kotak atau rectangle, toolnya ada di bawah line tool yang tadi, sebelah sini ya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Jika di sini ada tanda seperti ini, berarti ada tool yang lain pada bagian sini.
Caranya kita klik sambil ditahan. Nah, akan muncul pilihan tool yang lainnya. Tanda centang ini menandakan tool yang sedang aktif. Jadi kita akan buat kotak atau rectangle, atau shortcutnya tombol R yang ada di keyboard. Cara membuatnya, kita klik, di drag, nah, seperti ini. Nah, ini kotak yang kedua. Oke, agar kotaknya proporsional, artinya panjang dan juga tingginya sama, kita bisa menekan tombol shift. Oke, jadinya seperti ini. Oke, itu untuk membuat objek kotak. Oke, Mister lanjutkan lagi. Kita akan membuat lingkaran atau oval ya. Yang sebelah sini kita pilih yang di sini oval tool, atau kita bisa menekan shortcut tombol O yang ada di keyboard. Nah, cara membuatnya hampir sama seperti tadi. Kita klik tarik, atau agar lingkarannya proporsional, kita bisa menekan tombol shift. Nah, seperti ini. Itu cara untuk membuat objek yang ketiga, yaitu objek lingkaran. Nah, tadi kita sudah belajar membuat garis, kotak, dan juga lingkaran. Nah, berikutnya, oke, yang ini kita lewati dulu. Kita masuk ke Polystar tool. Nah, dengan Polystar tool ini kira-kira kita bisa membuat objek apa? Oke, Mister klik dulu, kemudian Mister buat di sini. Nah, yang muncul adalah objek segi 5. Nah, ini segi 5 yang muncul. Oke, Mister ulangi lagi, Polystar. Nah, Mister buat di sini. Oke, jadinya segi 5 ya. Jadi pada bagian Polystar ini kita bisa membuat objek polygon dan juga star atau bentuk bintang. Nah, bagaimana cara merubahnya? Caranya adalah, nah, yang ini Mister hapus dulu, kita blok, tekan delete, kita pilih dulu Polystar toolnya. Nah, kemudian di bagian properti, nah, di sebelah sini ada yang namanya option. Optionnya diklik, kemudian stylenya kita bisa pilih. Kita mau buat polygon atau star atau bintang ini ya. Misalnya pertama kita buat polygon dulu. Kemudian di sini ada number of side. Ini artinya jumlah sisinya. Tadi 5 sehingga muncul segi 5. Nah, coba kita atur yang lainnya, misalnya 8 ya. Kemudian ada star point size. Ini adalah ukuran dari sisinya. Oke, kita oke, kemudian kita buat di sini. Nah, maka akan muncul segi 8 seperti ini jadinya. Oke, misalnya kita buat yang lainnya. Oke, kita biarkan polygon, misalnya kita rubah menjadi 3. Ini kita coba menjadi 2 ya. Kalau kita buat, jadinya seperti ini. Oke, kita coba buat objek yang lainnya, misalnya di sini star, kemudian sudutnya kita rubah menjadi 5. Nah, ini kita biarkan 1. Nah, bentuk starnya menjadi seperti ini. Oke, kalau kita coba ganti dulu ini ya, 0,5. Nah, di sini gunakan titik. Oke, kalau kita coba buat. Nah, ini standarnya adalah 0,5. Jadi pada bagian Polystar tool ini kita bisa gunakan untuk membuat polygon maupun bintang. Setelah kita memilih di sini, kita ke bagian properties, ke bagian option. Nah, kita tentukan di sini. Biasanya yang kita ganti adalah di bagian style dan juga number of side. Di bagian star point size ini sangat jarang diganti. Biasanya di sini dibiarkan standar.
Baik, itu tadi cara membuat objek dasar di program Adobe Flash. Kira-kira dari penjelasan Mister tadi, apakah bisa dipahami? Oke, Mister harapkan bisa dipahami dengan baik, tetapi apabila ada yang masih bingung atau menemui kesulitan, bisa langsung bertanya ke Mister. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang lainnya.